Halo Sobat Investor, di video ini saya akan melanjutkan membahas strategi investasi kedua untuk tahun 2021, yaitu berinvestasi, jangan berspekulasi. Kebetulan sekali strategi ini ternyata sangat cocok dibahas karena topik yang banyak beredar di sosial media 1 minggu terakhir ini itu banyak membahas tentang bahaya membeli saham jangka pendek dengan menggunakan hutang. Banyak yang tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu bukanlah investasi, melainkan lebih ke arah spekulasi. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan pandangan saya pribadi, apa sih bedanya antara spekulasi dan investasi itu, serta di samping itu saya akan memberikan update singkat tentang portfolio dana pensiun saya di Bibit, dan tentu saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Investor. Oh iya Sobat Investor, saya juga sudah membuat server untuk diskusi dan tanya jawab di Discord. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Sobat Investor, mari kita akan membahas portfolio dari dana pensiun saya di Bibit. Dan seperti yang Sobat Investor ketahui, podcast 4% ini memang merupakan podcast yang membahas perjalanan investasi saya, khususnya untuk dana pensiun. Dan nilai portfolio saya untuk pertama kalinya menyentuh angka 700 juta. Dan di sini kita lihat dari 706 juta ini, itu total keuntungan saya itu adalah 165 juta. Jadi nilai portfolio merupakan modal ditambah dengan keuntungan. Atau kalau dari persentase itu setara dengan plus 30,66%. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat beruntung sekali ya karena saya memulai mengisi portfolio dari dana pensiun saya ini tepatnya pada tahun lalu, dan saya banyak sekali invest pada saat pasar saham lagi turun-turunnya ya, mulai dari bulan Februari sampai bulan September, kebanyakan di reksadana indeks. Dan kita akan coba lihat di sini satu persatu ya, dari dana pensiun saya, di mana dana pensiun saya ini menggunakan yang namanya Robo-Advisor. Robo-Advisor sendiri akan membagi portfolio kita menjadi 3 buah sesuai dengan profil resiko kita. Saya mengeset profil resiko saya itu di level 10, di mana alokasi investasinya itu akan terbagi menjadi 10% di pasar uang, targetnya ya, kemudian 20% di obligasi, dan 70% di reksadana saham. Nah, mari kita lihat untuk masing-masing ya. Untuk reksadana pasar uang sendiri, itu saya menyimpan Sukor Invest Money Market Fund, di mana menyumbang keuntungan sebesar 0,87%. Untuk reksadana obligasi, saya ada 3 buah reksadana obligasi. Yang pertama adalah Schroder Dana Mantap Plus. Ini merupakan pilihan Robo-Advisor ketika saya melakukan top up yang kurang dari 1 juta. Karena pilihan utama saya sebenarnya adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Namun, saya harus memiliki dana sebesar 1 juta agar bisa membeli reksadana obligasi. Sehingga oleh Robo-Advisor diarahkan ke Schroder Dana Mantap Plus 2. Nah, untuk Majelis Sukuk Negara Indonesia, ini saya dapatkan dari cashback, di mana ketika Sobat Investor memakai kode referral Dodi Bicara Investasi, saya akan mendapatkan cashback sebesar 25.000, dan Sobat Investor sekalian yang pertama kali registrasi juga akan mendapatkan cashback sebesar 25.000. Dan total keuntungan dari reksadana obligasi saya itu adalah 3,92%. Beberapa reksadana obligasi yang saya beli memang mengalami penurunan ya, tetapi tenang saja, apabila kita memang memakai reksadana obligasi ini untuk dana pensiun, maka volatilitas atau penurunan dari reksadana obligasi ini dalam jangka waktu beberapa bulan itu sangat wajar sekali. Nantinya apabila sudah lebih dari 3 tahun, Sobat Investor akan melihat bahwa rata-rata dari reksadana obligasi ini akan mengikuti CAGR atau historis di masa lampaunya ya. Kalau kita lihat di sini sepanjang 3 tahun rata-rata dari reksadana obligasi ini itu sekitar 7%, dan sepanjang 5 tahun itu rata-rata dari reksadana obligasi itu adalah sekitar 10%. Kurang lebih sekitar 7-10% ya, atau rata-rata sekitar 8% untuk reksadana obligasi. Dan berikutnya saya akan membahas pengisi portfolio terbesar saya, yaitu di reksadana saham, di mana di sini saya memilih reksadana saham berbasis indeks. Di sini saya memiliki 2, yaitu Afrix IDX 30 dan BNI AM Index IDX 30. Dan rata-rata di sini reksadana indeksnya keuntungannya sudah lebih dari 35% ya masing-masing ya. Dan salah satu alasan kenapa saya juga membeli indeks IDX 30, karena kita lihat sendiri ya, apabila saya membandingkan indeks IDX 30 dan IHSG, maka kita bisa melihat bahwa performanya ini sangat mirip sekali ya.
Dan apabila kita mau melihat komposisi dari IDX30 sendiri, kita memang bisa melihat bahkan sampai ke 30 saham yang ada di IDX30. Ini sudah saya tuliskan di spreadsheet dan sudah saya sharekan juga di beberapa episode yang sebelumnya ya, di mana IDX30 ini portofolionya itu dimasukkan ke dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi apabila saya update dana pensiun saya, misalnya di sini 621, saya update ke sini, maka dari 621 juta, itu 109 jutanya itu ada di Bank BRI, 88 jutanya itu ada di Bank BCA, kemudian 72 jutanya ada di Telkom, 59 jutanya ada di Bank Mandiri, 53 jutanya ada di Astra, 20 jutanya ada di Bank BNI. Secara tidak langsung kita memasukkan uang kita di perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal BRI, siapa yang tidak kenal BCA, Telkom, Mandiri, Astra, BNI. Dan siapa yang sangat yakin bahwa di 20 tahun lagi ke-6 perusahaan ini dan juga 24 perusahaan lainnya itu akan menghasilkan laba yang jauh lebih besar daripada saat ini. Saya sih sangat yakin karena perusahaan-perusahaan tersebut itulah yang menjadi tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan membahas strategi investasi di 2021, yaitu investasi bukan spekulasi. Oke, jadi dalam 1 minggu terakhir ini, Instagram feed saya banyak dihiasi dengan postingan-postingan yang berupa screenshot beberapa orang yang memiliki pengalaman nyangkut ketika beli suatu saham di harga yang cukup tinggi setelah saham tersebut naik begitu banyaknya dengan harapan bisa mengulangi performa kenaikan harga yang sama. Dan berikut beberapa screenshot yang saya dapatkan, ini saya ambil dari Instagramnya Stockbit ya. Saya jual mobil Brio kemarin katanya Antam bisa jadi ke 5.000. Jadi kemarin beri 3.400 dengan dana 200 juta dan sekarang makin turun, gimana ini? Saya habis pinjam online 10 aplikasi dapat 170 juta. Saya beli Antam langsung 500 lot. Tolong kakak. Beberapa yang kita juga bisa lihat di sini ya, saya nyangkut di IRA, mana udah gadai tanah sama gadai BPKB mobil. Tolong saya. Saya juga melihat screenshot di beberapa orang-orang yang saya follow. Di sini Pak Alphonse Iman ikut masuk karena mikir ini jalan satu-satunya buat bisa bayar kuliah. Kuliahku mahal 25 juta, nyatanya duit malah melayang. Padahal mengira kalau vaksin sukses pasti naik lagi. Gak mungkin pemerintah bilang jelek vaksinnya, ternyata gak jadi kenyataan, gak jadi lanjut kuliah. Screenshot selanjutnya juga berkata seperti ini. Maksud pingin dapat untung buat bayar wisuda dan biaya kuliah yang nunggak karena dia kerja sambil kuliah, jalanin hidup sendiri. Kemarin ada dana tabungan 30 juta setelah nabung 2 tahun. Dibelikan saham INAF 15 juta, KF 15 juta, siapa tahu bisa dapat 5% aja lumayan buat biaya untuk wisuda dan ongkos ajak keluarga dari kampung supaya bisa dampingi wisuda. Dan semua itu sirna dan stres, tidak bisa kerja, tidak fokus 2 hari, dan dia cuti karena alasan sakit. Ya memang betul karena sakit hati. Dan tujuan saya untuk menampilkan screenshot ini bukan bermaksud untuk memandang remeh orang-orang yang terjebak di sini, tapi memang dari lubuk hati yang paling dalam saya merasa prihatin dan miris. Dan harapannya dengan materi yang saya sampaikan sekarang ini, kita sebagai orang yang awam, yang memang pengetahuannya masih belum banyak terkait dengan investasi, setidaknya sadar satu hal. Kita bisa membedakan mana yang namanya investasi dan mana yang namanya spekulasi. Dan menurut saya sumber-sumber yang terbaik yang kita bisa lihat itu adalah belajar dari tokoh-tokoh investasi yang cukup terkenal. Mari kita mulai dengan melihat kutipan dari buku The Intelligent Investor, karangan dari Benjamin Graham, yang digadang-gadang sebagai kitab sucinya investasi atau investor. Ini adalah daftar isi dari buku The Intelligent Investor, dan menariknya di sini Benjamin Graham justru menempatkan di chapter pertama investment versus speculation. Dan ayo kita lihat bersama-sama beda antara investment dan speculation, investasi dan spekulasi. Dan di halaman 18 saya akan coba highlight di sini ya. Dikatakan di sini quote on quote,
Investasi itu merupakan suatu tindakan yang setelah melibatkan proses analisa yang menyeluruh menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah safety of principle, yang artinya adalah keamanan dari modal investasi kita. Dan yang kedua adalah adequate return, yang artinya imbal hasil yang cukup baik. Segala macam tindakan yang tidak memenuhi dua kriteria di atas, maka kita bisa namakan itu adalah spekulasi. Saya akan coba lanjutkan, kita akan baca komentari ya. Jadi di edisi yang sudah revise, ada beberapa komentari yang ditambahkan oleh beberapa investor terhadap chapter ini. Kita bisa lihat di sini, pada chapter 1 komentarinya berbunyi seperti ini. Definisi dari Graham terhadap investasi itu tidak bisa lebih jelas lagi daripada yang dituliskan di bukunya ya. Dan menurut Graham, investasi itu tergantung dari 3 elemen. Elemen pertama, Anda harus bisa menganalisa secara menyeluruh. Perhatikan di sini ya, analisa secara menyeluruh dari suatu perusahaan, mengetahui kira-kira apakah bisnis tersebut itu masuk akal atau tidak, sebelum Anda itu membeli saham tersebut. Nah, ini adalah elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah Anda harus bisa memproteksi diri Anda sendiri terhadap kerugian yang cukup serius. Di mana di sini ketika kita membeli suatu perusahaan dengan suatu diskon tertentu, otomatis kita mendapatkan proteksi yang cukup baik. Yang memproteksi kita ketika mungkin kita salah analisa atau kita overestimate dari perusahaan yang kita analisa tersebut. Dan yang berikutnya, kita harus berusaha untuk menghasilkan return yang cukup. Tidak luar biasa. Di sini dikatakan cukup. Dan dari 3 ini sangat jelas, apabila kita tidak memenuhi ketiga elemen tersebut, kita bisa dibilang bukan investasi, tetapi spekulasi. Sangat jelas ya. Dan apabila kita membaca lebih lanjut lagi ya, di sini sangat amat jelas sekali juga dikatakan, seorang investor itu akan berusaha untuk menghitung berapakah nilai wajar dari suatu saham atau perusahaan berdasarkan nilai dari bisnisnya. Jadi penekanannya di sini apabila sobat investor tidak menganggap saham atau tidak menghitung nilai saham berdasarkan bisnis, itu menurut Benjamin Graham dikatakan sebagai spekulasi. Oke, dan dari apa yang dikatakan oleh Benjamin Graham, seharusnya kita sudah bisa memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa beda dari investasi dan apa beda dari spekulasi. Saya juga akan menambahkan sedikit secara cepat beberapa kutipan dari pengarang-pengarang lain ya. Misalnya kita akan coba lihat buku dari Margin of Safety, karangan dari Seth Klarman. Pada halaman 17 di bukunya, ini juga merupakan buku yang cukup menarik ya, dikatakan bahwa spekulator itu biasanya membeli dan menjual berdasarkan apakah dia yakin harga dari suatu perusahaan itu akan naik atau akan turun. Judgment atau penilaian mereka itu akan tergantung dari future price movement atau pergerakan harga pada masa depan, bukan pada fundamental, tapi berdasarkan prediksi akan perilaku dari pasar di masa depannya ya. Jadi mereka menganggap saham itu hanyalah kertas yang akan disewa, yang akan mereka sewa, yang mereka harap bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, tanpa sama sekali melihat investment fundamental. Dan spekulator biasanya sangat terobsesi sekali untuk memprediksi, menebak-nebak pergerakan dari harga ya. Dan dia akan setiap hari melihat berita, baik di TV, kemudian melihat mungkin rekomendasi di grup-grup, ataupun dia akan mencari atau tanya kiri kanan. Dan hal ini haruslah menjadi warning apabila kita yang merasa diri kita adalah investor, tapi ternyata yang kita lakukan itu adalah spekulasi atau spekulator. Dan makanya ketika sobat investor bertanya di beberapa video saya yang terkait dengan saham ataupun terkait dengan reksadana, saya selalu katakan, jangan sekali-sekali lihat yang namanya NAB harian ataupun pergerakan harga saham harian, tutup saja running trade. Nah,
Sekarang kita akan coba tonton video klip yang menarik dari Peter Lynch, salah satu investor legendaris di tahun 94, di mana dia menceritakan pengalamannya dia menemui orang-orang yang berspekulasi. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a Consumer Reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go on a trip to Wyoming, they get the Mobile Travel Guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin Travel Guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions and program trading. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet, and that's what you get for it. Dan memang sangat lucu sekali ya. Bayangkan ketika kita ingin membeli suatu barang, kulkas, microwave, HP, laptop, dan sebagainya, kita semua cenderung akan melakukan riset atau analisa yang sangat mendalam secara hati-hati. Tetapi, kalau kita berbicara masalah saham, kebanyakan dari kita, misalnya kita ketemu dengan orang yang tidak dikenal, orang tersebut berbicara tentang saham, memberikan tips kira-kira saham ini akan naik, maka dengan mudahnya kita bisa mengeluarkan separuh uang tabungan kita, dan kita langsung investkan saat itu juga. Dan semoga dari apa yang saya tunjukkan kepada sobat investor, kita bisa lebih lagi memahami apa bedanya investasi dan spekulasi. Terutama bagi kita yang menganggap diri kita ini investasi, padahal ternyata kita ini sedang berspekulasi. Oke, mari kita akan coba lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom komentar. Pertanyaan pertama datang dari Pak Arjuna. Pak Dodi, permisi, saya mau tanya, apakah ekonomi Indonesia mempengaruhi pasar modal atau tidak ada korelasi antara keduanya? Saya agak bingung karena ada dua tokoh figur yang menyatakan hal yang berbeda. Oke, Pak Arjuna, pertanyaan cukup bagus sekali. Ini opini pribadi saya ya. Jadi, menurut saya pribadi ya, ada korelasi secara jangka panjang. Kalau kita tarik waktu misalnya 10 tahun atau 20 tahun, itu pasti akan ada korelasinya. Nah, ekonomi itu yang saya yakini itu akan bertumbuh secara jangka panjang. IHSG dan pasar saham juga akan bertumbuh secara jangka panjang. Misalnya kita ambil contoh di 1982 IHSG itu ada di 100, di tahun 2000 IHSG itu ada di 500 sampai 1000, tahun 2007 sebelum krisis di 2008 IHSG itu ada di sekitar 2000-an, dan saat ini di 2021 IHSG itu ada di 6.400. Kita kalau lihat ekonomi dari 1982 ke 2000 ke 2007 dan pada saat ini di 2021 itu juga pasti naik kan. Dan saya pakai contoh di sini ya, misalnya Bank BCA atau Bank BRI sekarang nasabahnya maupun cabangnya itu pasti lebih banyak daripada 10 atau 20 tahun yang lalu. Astra tambah banyak jualan sepeda motor dan mobilnya dari 10 sampai 20 tahun yang lalu. Harga dari Indomie sekarang dan 10 dan 20 tahun yang lalu itu juga jauh lebih meningkat. Ekonomi kita bertumbuh, IHSG dan saham atau perusahaan pasti juga akan bertumbuh. Tapi, perhatikan di sini baik-baik. Kalau hanya kita mencari korelasi sekitar 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, bisa jadi sama sekali tidak ada korelasinya antara IHSG dan kondisi ekonomi. Dan itu sangat terlihat jelas ya, pada bulan Maret ketika awal-awal COVID-19 itu mulai dan masih awal-awal pemberlakuan PSBB atau lockdown, yang terjadi adalah pasar saham itu crash bahkan sampai 3.900. Padahal sama sekali belum ada tercermin penurunan kinerja perusahaan yang sangat drastis di kuartal ke-1. Baru sebenarnya terlihat di kuartal 2 dan kuartal 3 ya, perusahaan-perusahaan itu mencatatkan penurunan kinerja yang cukup besar. Tapi yang kita lihat sepanjang akhir tahun bahkan sampai awal tahun ini, pasar saham atau IHSG itu bahkan recover lebih cepat. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arjuna. Oke, pertanyaan selanjutnya ada di grup Discord. Saya cantumkan di pin komen beberapa pertanyaan yang sering saya temui agar saya tidak harus lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau sering muncul ke DM Instagram maupun ke kolom komentar. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Saham apa saat ini yang bagus untuk investasi dan akan menghasilkan cuan yang banyak? Nah, jawaban saya adalah saya tidak bisa memberikan rekomendasi saham apapun.
Mengapa? Karena tidak bijak mengandalkan rekomendasi orang lain tanpa kita menganalisa sendiri. Balik lagi kalau saya kaitkan di topik kita investasi ataukah spekulasi, kalau kita tidak melakukan analisa sendiri, kita hanya mengandalkan sumber dari orang lain, itu namanya kita sedang berspekulasi. Ada 4 alasan di sini selain alasan spekulasi tadi ya. Yang pertama, investor sendiri tidak akan punya keyakinan setelah membeli. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan rekomendasi dari orang lain. Sehingga yang terjadi ketika ada fluktuasi pada harga, mereka akan mudah panik. Yang kedua, investor juga mudah untuk dimanfaatkan orang yang mau pom-pom akan suatu saham. Skema pump and dump ya. Saya yakin sobat investor yang sudah invest di saham tahu apa istilah pom-pom. Yang ketiga, investor tidak bertanggung jawab atas uang yang digunakan. Bayangkan ketika kita membeli HP, kita membeli laptop, kita membeli PC ataupun barang lainnya, baju dan sebagainya, kita bahkan bisa risetnya sampai berhari-hari. Tapi kenapa ketika kita mendengarkan orang yang tidak kita kenal dari grup saham, yang memberikan rekomendasi dari teman, dari screenshot keuntungan para influencer yang kita kenal, itu langsung cepat-cepat membeli saham tersebut. Tidak berpikir panjang dan masuknya bisa sampai ratusan juta bahkan. Yang keempat, investor tersebut akan selamanya hidup dari rekomendasi orang lain karena tidak bisa menganalisa sendiri. Oke, lalu prinsip investasi saham Pak Dodi apa ya? Ini di pertanyaan selanjutnya. Saya sendiri menganut prinsip investasi, garis besarnya sebagai berikut. Ada 10 poin, saya bacakan secara cepat. 1, memberi perusahaan yang saya ketahui model bisnisnya. 2, membeli perusahaan dengan kualitas yang bagus. 3, membeli perusahaan yang dijual dengan diskon. Yang keempat, tidak mengandalkan pergerakan harga jangka pendek. Yang kelima, saya tidak sama sekali memperhatikan prediksi makroekonomi. Yang keenam, saya tidak memperhatikan analisa teknikal. Yang ketujuh, saya tidak mencoba untuk market timing. Yang kedelapan, saya tidak melihat running trade setiap hari. Yang kesembilan, saya mau untuk salah dalam jangka pendek. Ketika saya beli saham, 99% saham yang saya beli besoknya atau minggu depannya atau bulan depannya akan turun. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang kali ya. Saya rela kok untuk tidak membeli di harga paling rendah daripada saya harus berspekulasi. Yang ke-10, mindset investasi ketika kita membeli saham itu pasti untuk jangka panjang, bukan untuk spekulasi jangka pendek. Kira-kira begitu 10 investasi saya, dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang sobat investor bisa lihat ketika sobat investor bergabung di server diskusi ini. Saya juga di sini memberikan diskusi untuk reksadana juga ya. Ada beberapa pertanyaan yang sobat investor bisa cek, bisa baca-baca. Mungkin sobat investor masih awal masuk di saham maupun di reksadana. Oke, sobat investor, sekian untuk tanya jawabnya pada episode kali ini. Silakan sobat investor juga bisa lanjutkan pertanyaannya apabila ada yang kurang jelas, bisa DM di Instagram, kemudian bisa tuliskan di kolom komentar, dan juga mungkin bisa tanya di server diskusi. Nanti pertanyaan-pertanyaan menarik seperti biasa saya akan masukkan ke dalam video di episode-episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali minggu depan di episode selanjutnya.